Halo, berjumpa lagi bersama Mr. JS. Kali ini kita akan melanjutkan video part 2-nya. Nah, jadi sekarang adalah yang part 3 ya. Oke, langsung aja tanpa perlu berlama-lama kita lanjutkan persiapan UTBK TPS 2020 bagian ketiga. Oke, saya import dulu soalnya. Oke, berarti sekarang nomor 21. Oke, soal cerita. Pengendara A berangkat dari kota Zeta dengan kecepatan 60 km per jam. 1 jam kemudian pengendara B berangkat dari kota Zeta juga melalui jalur yang sama dengan pengendara A dengan kecepatan 80 km per jam. Jika hingga 2 jam kemudian kedua pengendara masih berkendara tanpa henti, apakah pengendara B berhasil menyusul pengendara A? Dan berapa jarak antara kedua pengendara saat itu? Oke ya. Si A ya sama kan 60 km nih. Si B belum jalan, berarti masih 0. Terus setelah 1 jam si A berarti 60 lagi, sedangkan si B 80. Di jam yang kedua si A tambah lagi 60, si B tambah 80. Nah, ini berarti kalau dijumlah si A sudah menempuh 180 km, sedangkan si B menempuh 160 km. Nah, ini berarti si B gagal ya, atau belum berhasil menyusul. Dan jaraknya adalah tinggal dikurang aja, yaitu 20 km. Oke, jadi jawabannya yang B ya. Pengendara B belum berhasil menyusul dan jarak keduanya adalah 20 km. Oke, demikian nomor 21. Kita lanjut lagi. Saya hapus dulu soalnya. Oke, lanjut lagi ke nomor 22. Oke, nomor 22. Nah, ini ya. Perbandingan luas permukaan dan volume suatu bola adalah A. Jika jari-jarinya menyusut 20%, maka perbandingan luas permukaan dan volume yang baru dalam persen adalah berapa? Oke, kita bikin dulu ya rumus. Kita bikin dulu LP dibanding sama volume. Luas permukaan banding volume. Luas permukaan itu kan rumusnya adalah 4 dikali P dikali R dikali R gitu ya. Nah, terus volumenya berarti 4/3 kali P kali R kali R kali R. Oke, ini kita sederhanain dulu ya. Nah, coret yang bisa dicoret, P sama V, R sama R lagi sama R lagi, 4 sama 4. Nah, ini satu ya, sini satu. Nah, sehingga di sini jadi ini 1 dibagi 1/3, berarti kan dibalik ya, jadi 3/1. Jadi di atas ada angka 3, di bawah masih ada R. Nah, perbandingan LP dan volumenya adalah A, jadi ini sama dengan A. Nah, begitu kan. Nah, kemudian di kalimat berikutnya jari-jarinya menyusut 20%. Nah, berarti yang tadinya 3/R sekarang berkurang menjadi 3/80% R. Nah, gini ya. Saya ketengahin lagi deh 3-nya. Ya, 80% ini datang dari 100% dikurang 20% ya. Yang menyusut berarti dia berkurang. Nah, berarti ini cara kerjanya adalah ini kan ada 3/R ya, berarti ini saya pisahin aja. 80% itu kan 80% itu sama dengan 8/10. Nah, kalau disederhanakan berarti 4/5. Ya, 4/5. Oke, berarti di sini
yang 3/R ini, ya saya kasih dulu ya. Ini yang 3/R ini kan nilainya adalah A ya. Ini A yang ini. Nah, berarti ini bisa dibikin A per 80%-nya jadi 4/5. 4/5. Nah, berarti tinggal dibalik aja menjadi 5/4 A. Nah, dari A menjadi 5/4, saya ulang ya, dari A menjadi 5/4 A, naik atau turun? Naik kan? Nah, naik. Nah, berarti pertama naik dulu nih. Naik. Oke, naiknya berapa persen? Kan itu permintaannya ya. Nah, kalau itu kita kurangin aja yang sesudah menyusut sama yang belum. Nanti 5/4 A dikurang sama A ya. Langsung saya samain penyebut aja. Jadi 4/4. Nah, gini ya. Jadi 5/4 yaitu 1/4 A. Nah, 1/4 itu berapa persen? 1/4 itu adalah 25%. Nah, gitu ya. Jadi naiknya 25%. Oke. Ya, ini prosedurnya. Nah, ini jadi jangan lupa ya, proses membagi antara perbandingan luas permukaan sama volume. Oke, itu saja caranya. Cukup mudah ya, tinggal diikutin aja prosedurnya. Terus mengubah persentase jadi pecahan, dibagi sama dengan dikali kebalikannya. Oke, jawabannya naik 25%. Oke, kita lanjut. Saya bersihkan dulu. Oke, sudah sisa jawabannya. Oke, sudah bersih. Maka kita kembali melanjutkan. Oke ya, lanjut lagi ke nomor 23 ya. Oke, UTBK 23. Oke, nomor 23. Mana yang paling besar? Nah, ini mudah ya, cuman tinggal dikali-kaliin aja langsung. Ini bisa langsung kita sama dengan aja di sini. Nah, 60% dibagi sama 3, itu kan 20%, kali 2, jadi 40%. Nah, ya, terus yang B, 30 bagi 6, 5 ya, 5 kali 4, 20%. Oke, saya kayaknya tulisan kegedean, di sini aja C-nya. Ya, 60 dibagi 3, 20 kali 4, 80%. Yang D, 30 bagi 3, 10 kali 2, 20%. Yang E, 90 bagi 3, 30, jadi 30%. Oke, jadi jelas ketahuan jawabannya adalah yang C ya, 60%. Yang C. Ya, oke, ini sangat mudah ya. Jadi kalau dapat soal ini sangat beruntung lah. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi mentang-mentang soalnya mudah, jangan sampai meremehkan sehingga jawabannya jadi salah. Nah, itu jadi merugikan kalian. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 24. Oke, ini sejenis ya, soalnya sejenis. Cuma dia dalam bentuk pecahan ketemu desimal. Mana yang paling besar ya? Nah, ini yang gampangnya ini aja ya. Kita kaliin aja, yang pecahannya kita ubah dalam bentuk yang desimal, dalam bentuk desimal. 1/3 itu kan desimalnya 0,33 ya. 0,33. Nah, kita ambil sampai 0,3 aja nih, sampai 2 angka di belakang koma. Jadi 0,2 kali 0,3. Jadinya 0,06 gitu ya. Nah, ini juga nih gampang dulu nih, 0,4
dikali 2/4 itu kan setengah ya, setengah itu sama dengan 0,5, tinggal dikali doang jadi 0,20 gitu ya, 0,20. Terus yang sini ketiga 0,12 dikali sama aja kayak dia 0,3 aja, tinggal dikaliin jadinya 0,36. Oke, terus yang keempat ini ganti 0,6 dikali setengah berarti 0,5 ya. Nah, jadi jadinya 0,30. Terus yang ini terakhir 0,5 dikali sama 2/6. 2/6 itu disederhanain 1/3. 1/3 berarti sama lagi dengan 0,3. Itu menjadi 0,15. Oke, jadi kelihatan yang paling besar adalah yang 0,36 alias yang C ya. C. Oke. Ini sudah selesai. Jadi ini hanya kecepatan berhitung saja, tidak ada analisisnya ya. Kreativitas saja. Oke, kita next lagi ke soal berikutnya. Soal ke-25 nah. PBK 25. Oke. Andi ingin membuat kata sandi untuk berangkasnya yang terdiri dari 4 digit angka. 4 digit angka. Ya, oke. Andi memiliki suatu kondisi untuk sandi berangkasnya, yaitu atau yakni setiap digitnya bukan merupakan bilangan prima ganjil. Oke, sekarang kita bikinin pilihannya dulu. Karena dibilang digit angka berarti kan ada 10 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 nggak ada ya, kan 10 itu terdiri atas 0 dan 1. Nah, kemudian dikasih tahu bahwa bukan merupakan bilangan prima ganjil. Nah, 2 prima, tapi dia bukan ganjil, dia genap. Jadi 2 tetap termasuk ya, termasuk dalam pilihan. Jadi kita buang angka 3-nya. Ini kan prima ganjil. 5 juga prima ganjil. 7 juga prima. Oke ya, 3, 5, 7 prima. Jadi yang tersisa ada 7 angka. Ya, tersisa 7. Tersisa 7 angka. Nah, sekarang 7 angka ini kita taruh di sini, ke 4 digit ini. Jadi ada 7 kemungkinan untuk digit pertama. Ya. Nah, terus digit keduanya berapa? 7 juga, karena bisa sama kan? Bisa sama. Bisa 1, 1, 1 gitu ya. Nah, ini juga sama, 7, ini juga sama. Nah, kecuali ada perintah bahwa kata sandinya tidak boleh menggunakan angka yang sama gitu ya. Nah, itu baru nanti berkurang 765 gitu. 7654. Nah, tapi karena ini nggak ada ketentuannya, ya kan dia cuma bilang ketentuannya bukan merupakan bilangan prima ganjil. Berapa macam sandi berbeda yang bisa dibuat, gitu ya. Jadi 7 kali 7 kali 7. 7 kali 7 kali 7 kali 7. Ini hasilnya adalah 2401. 2401. Oke. Nah, jadi ini kalau mau dipikir salah satu sandinya tuh misalnya ini ya 1, 1, 1, 1 itu boleh ya, boleh. Kan ini merupakan sandi. Nah, kalau misalnya dibilang sandinya harus beda angka semua, baru yang kayak begini. Nah, ini beda semua nih. Nah, tapi 3 nggak boleh masuk ya. Misalnya ini contoh aja, ini contoh sandi yang bisa dibuat, bisa dibikin kombinasinya. Jadi seperti ini. Oke, jadi kita bisa pakai angka yang sama ya. Oke, dah itu aja penjelasannya. Hasilnya 2401. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya hapus dulu.
Oke, kita lanjut lagi, next. Ke 26 ya. 26. Oke. Diketahui X, Y, Z adalah bilangan prima yang memenuhi persamaan 2X plus 2Y plus 3Z sama dengan 2A. Berapakah nilai A? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama ada X plus Y sama dengan 8, yang kedua 2X plus 2Y min Z sama dengan 14. Oke, nah ini kita ini aja. Kalau yang pertama ini cuma X dan Y ya, jadi kalau misalnya kita nebak bilangan prima pun nanti Z-nya nggak ketahuan. Jadi kita langsung coba aja, kita cobain di persamaan kedua. Tapi sebelumnya kita tulis dulu bilangan primanya ya. Bilangan primanya apa aja? Kalian bisa 2, 3, 5, 7 gitu ya, dan selanjutnya. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba langsung di persamaan kedua nih. Kita misalin kita coba aja misalnya X-nya 3 ya. Terus Y-nya 5. Kemudian Z-nya 2. Oke, hasilnya nggak sama nggak dengan 14 gitu ya. Kalau sama berarti X, Y, Z-nya langsung benar. Berarti ini kan 2 kali 3 ya. 2 kali 3, 6. 2 kali 5, 10. Nah, dikurang Z, Z-nya 2. 6 tambah 10, 16. Dikurang 2, 14. Berarti benar ya. Nah, berarti dengan percobaan ini saja sudah cukup untuk menjawab gitu ya. Berarti X-nya adalah 3, Y-nya 5, Z-nya 2. Nah gitu ya. Jadi teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri sih, ya, nyoba-nyoba sendiri X, Y, Z-nya dari bilangan prima yang udah kita siapin gitu ya. Urutannya sih bebas, cuman ya tentu yang supaya hasilnya belakangnya adalah 14 ya, karena dikasih ketentuan hasilnya 14. Nah ini dicobain langsung ketemu ya, X-nya 3, Y-nya 5, Z-nya 2. Berarti untuk yang di sini bisa langsung kejawab ya. Tapi kita nggak perlu jawab A-nya berapa gitu ya, karena kan permintaannya cuma cukupkah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya. Dengan kita punya nilai X, Y, Z itu udah cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, kalau yang pernyataan pertama nggak cukup ya, yang pertama ini nggak cukup. Nah, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Nah, gitu. Jadi tekniknya coba-coba aja. Oke, demikian caranya. Mudah sekali. Ini udah selesai ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi ke 27. UTBK 27. Oke. Nah, ini teman-teman biasanya udah familiar ya dengan ada gambar dikasih angka. Gambar itu biasanya kalau nggak persegi panjang, segitiga terus ada angka-angkanya kayak gitu. Ini cukup dianalisis sedikit aja sih. Nah ini kita lihat sini ya, permintaannya tentukan nilai X 1, 2, 3, 5. Ini bacanya gampang nih, 1 ya, 1 ditambah ke 2 hasilnya 3, 2 tambah 3 hasilnya 5, 3 tambah 5 hasilnya 8 tuh ya, udah di sebelahnya juga sama ya, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, 5 tambah 8 tuh bawahnya 13. Ini juga gitu ya, 8 tambah 13, 21, 13 tambah 21 berarti 34. Jadi ini jawabannya 34. Ya, jadi cuma 13 tambah 21. Nah, jadi kita tinggal baca alurnya aja melalui yang udah dikasih tahu penuh. Oke, di jawaban 34. Oke, selesai. Lanjut lagi soal berikutnya. Lanjut lagi ke soal ke-28. Nah, jadi gitu ya guys, pokoknya kalian kerja cepat aja
bacain soalnya baik-baik, langsung eksekusi. Oke, lanjut. Denki memerlukan 2 kilo tepung untuk bikin 5 kotak kue. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Dikasih tahu P-nya tepung yang diperlukan Denki untuk membuat 3 kotak kue. Oke, kita langsung hitung P-nya. P-nya itu adalah dia butuh 3 kotak kue, yang dikasih tahu adalah 5. Berarti kita kaliin ke 2 kilo. Nah, gitu ya. Berarti ini kan hasilnya adalah 6/5. Atau kalau dijadiin campuran 1/5 kilo gitu ya. Nah, di Q dikasih tahu 6/7. Berarti kan dia tidak nyampe 1 ya. 6/7 kan nggak nyampe 1, sedangkan yang P melebihi 1. Jadi dengan demikian bisa langsung disimpulkan bahwa P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q. Oke, selesai lagi ya. Jadi kalian harus ini kenapa bisa cepet-cepet begini, karena latihannya udah banyak ya. Jadi kalian juga seperti itu, kalau udah latihan dalam jumlah banyak, kalian bikinin penyelesaian kayak begini dalam jumlah banyak juga, biasanya kalian udah sangat memahami tuh, jadi nggak kaget-kaget lagi sih. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 29. 29. Nah ini ya, ini kayak 29. 29 ini tentang aljabar ya. Ini bukan X2, bacanya X kuadrat ya. Biasa sih kayak gini, yang kebaca sama komputer. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 20, X min Y sama dengan 2. P-nya dikasih atau X plus Y, Q-nya 10. Pernyataan yang benar yang mana gitu ya. Oke, berarti kita harus nyari X dan Y dulu. Nah, di sini kita harus pakai rumus ya. Nah, kita harus pakai rumus bahwa teman-teman harus udah hafal sih harus bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan buka kurung X plus Y kuadrat dikurang 2XY. Nah, ini rumus ini harus tahu ya, karena dari kelas 9 kan udah belajar gini ya, belajar persamaan kuadrat. Nah, jadi SMA harusnya udah pro gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah ini yang pertama, kebutuhan pertama, kemudian kebutuhan kedua kita adalah mengubah, kita modif nih persamaan kedua. Nah, kan itu X min Y ya, nah, kita ubah jadi X sama dengan min Y pindah ke kanan jadi Y plus 2. Nah, dari persamaan 1, 2 ini sekarang kita mau substitusi persamaan kedua ini persamaan kedua yang titik yang kedua ini ke persamaan pertama yang ada kurungnya. Oke, kita bikin di sini dulu ya, kita tulis ulang lagi ya, X plus Y. X plus Y kuadrat dikurang 2X Y sama dengan, kan X kuadrat tambah Y kuadrat, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 20, di sini sama dengan 20. Nah, sekarang X yang kita ganti menjadi Y tambah 2, jadi buka kurung Y tambah 2. Nah, itu X nya ya, tambah lagi Y belakangnya, tutup kurung kuadrat dikurang 2. X nya adalah Y plus 2, Y plus 2, belakangnya lagi adalah Y sama dengan 20. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Berarti ini kalau digabungkan Y tambah Y jadinya 2Y tambah 2 dikurang, nah ini ya, 2 kali Y kali lagi Y sama Y ya, min 2 kali Y kali Y jadinya min 2Y kuadrat. Terus buat belakangnya berarti min 2 kali 2 kali Y jadinya min 4Y sama dengan 20. Oke, nah sekarang yang di dalam kurung kita kuadratin ketinggalan kuadratnya. Oke, ini dikuadratin langsung ya, 2Y dikuadratin jadinya 4Y kuadrat. Nah kemudian untuk dapetin angka tengahnya ini kita kaliin dulu, 2Y kali 2 hasilnya kan 4Y kali lagi 2 jadinya 8Y. Nah itu cara mengkuadratkan ya.
Ya, semoga tips kali ini cocok buat kalian. Ditambah 2 kuadrat 4. Oke, ini tinggal gabungin lagi. 2y kuadrat min 4y. Kita pindahin ini sekalian 20 nya, minus 20 sama dengan 0. Oke, ini ada 4y kuadrat, ini ada 2y kuadrat nih. Ini sama ini kita kurangin jadi 2y kuadrat. Terus ini ada 8y sama min 4y. Jadi kita kurangin juga jadinya 8 kurang 4 kan 4 ya, 4y. Terus ini ada si 4 sama si 20. Nah, ini sepasang berarti jadi min 16 sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita faktorin. Tapi sebelum kita faktorin, kita sederhanain aja. Nah, kita bagi aja nih sama 2. Jadinya y kuadrat min 2y. Sorry, ini plus ya. Min 8 sama dengan 0. Nah, dia berarti kalau di faktorin menjadi y plus 4 dengan y min 2. Oke, ya, sama dengan 0. Nah, ini faktorisasi juga ada di kelas 9 ini. Oke, nah kita isikan, berarti di sini adalah y-nya adalah minus 4. Sedangkan yang keduanya adalah y sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita substitusikan nilai y ini dua-duanya ke dalam persamaan x. Persamaan x-nya tadi ini ya, y plus 2. Persamaan x-nya adalah, sebesar dulu, x sama dengan y plus 2. Nah, tadi kan kita punya dua nilai y ya. Dua nilai y itu tadi adalah min 4 dan 2 ya. Min 4 sama 2. Bikin sini. Untuk y sama dengan min 4 dan untuk y sama dengan 2. Nah, kita hitung x-nya. X berarti sama dengan y-nya diganti min 4 ya. Jadi min 4 tambah 2. Nah, jadinya kan minus 2 ya. Nah, terus yang untuk satunya lagi saya batas saja jelas. Y-nya 2 tambah 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian di soal dikasih tahu bahwa nah, P itu adalah X tambah Y. P itu adalah X tambah Y. Jadi kita harus ngitung lagi X tambah Y. X tambah Y nya berapa? X tambah Y. Ini P ya, hubungan P. Oke. Nah, berarti kan ada dua pasang ya. Nah, kita bisa yang pertama min 2 ini sama min 4. Berarti hasilnya adalah minus 6. Nah, untuk yang kedua berarti 4 dan 2. 4 tambah 2 hasilnya 6. Sedangkan Q nilainya adalah berapa? Kita lihat lagi di soalnya. Q nya adalah 10 nih ya. Nih, Q nya 10. Oke, Q nya 10. Karena Q nya 10 berarti P nya gimana? Mau pakai yang minus 6 ataupun 6 hasilnya sama aja. Tetap aja P nya kurang dari Q ya. P nya kurang dari Q ya, kita lihat ke pilihannya mana yang P kurang dari Q. Nah, yang D ya, P kurang dari Q. Oke, ini adalah rangkaiannya. Nah, kita lihat dulu itu biar kelihatan. Nah, ini ya, jadi dari sini dua rumus ini, rumusnya cuma satu. Yang kedua ini adalah modifikasi persamaan. Kemudian disubstitusi, ini prosesnya tadi ya, ini proses substitusinya tadi ada di sini, proses substitusi sampai pemfaktoran sehingga dapat y. Setelah dapat y, disubstitusi ke persamaan ini sehingga dapat nilai x ya, dapat nilai x nih minus 2 sama yang 4. Nah, kemudian ini digabung sama y-nya jadi minus 6 dan 6. Kemudian karena Q-nya 10, kemudian baru dianalisa bahwa ternyata P-nya kurang dari Q.
Oke, demikian jawaban untuk pembahasan yang ke-29. Ya, kita lanjutkan lagi ke 30. Oke, saya arahkan dulu bentar ya. Ini coba makan ya. Oke, sudah rapi. Oke, mantap. Lanjut, soal ke-30. Itu soal terakhir ya guys. Nanti kalau ada lagi saya update lagi di video berikutnya. Oke. X kuadrat tambah 2x sama dengan 8, 3y kuadrat min 2x, y min 2y sama dengan 3. X dan y merupakan bilangan asli. Nah, ini kondisinya mirip kayak nomor 29 ya. Kita langsung olah aja. Ini kita modif aja langsung. Modifikasi ya. X kuadrat tambah 2x. 8-nya pindah ke kiri jadi min 8 sama dengan 0. Kemudian langsung kita ini aja, kita faktorin. Artinya x plus 4 sama x min 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian kita buat hasilnya, berarti x nya adalah minus 4, masuk ke lagi adalah x sama dengan 2. Nah, terus yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil adalah yang x sama dengan 2. Kenapa x min 4-nya, x sama dengan min 4-nya nggak diambil? Karena di sini ada ketentuannya, bilangan asli. Ya, bilangan asli itu kan dimulai dari 1. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada nilai negatif pada bilangan asli. Nah, jadi yang kita pakai adalah x sama dengan 2. Setelah kita punya nilai x-nya, tinggal substitusi aja ke persamaan kedua. Oke, saya tulis di bawah sini ya. 3y kuadrat dikurang 2 kali x kali y gitu ya. X-nya kan 2. Dikali y dikurang 2y, terus minus 3-nya saya pindah langsung ke kiri jadi plus 3 sama dengan 0. Oke, ini berarti jadi 3y kuadrat tetap. Ini minus 4y ya, minus 4y. Ini minus 2y plus 3 sama dengan 0. Oke, berarti ini 3y kuadrat minus 6y plus 3 sama dengan 0. Oke, saya perbagi dulu sedikit. Oke, minus 6 ya. Oke, kita sederhanakan dengan cara kita bagi semua dengan 3. Kita bagi 3 semuanya, jadi y kuadrat. 6 bagi 3, 2 ya, 2y, min 2y. 3 bagi 3, 1. Berarti kita faktorin lagi, karena ini positif berarti ini min ya, min sama min. Nah ini y min 1, y min 1. Oke, nah berarti y nya adalah 1. Nah sebelah sini nggak usah ya, karena ini kan sama ya, y sama dengan 1. Jadi kita udah punya nih nilai y nya, punya nilai x nya. Sekarang kita tinggal ikutin permintaan P-nya aja. Oke, P-nya minta bahwa x kuadrat tambah y kuadrat tambah 2xy. Nah, gitu ya. X-nya kan 2 nih, jadi 2 kuadrat. Terus y-nya tadi 1 ya. Nih, y-nya 1 ya. Oke, y-nya 1 kuadrat tambah 2 kali 2 kali 1. Oke, 2 kuadrat kan 4, 1 kuadrat 1, 2 kali 2 kali 1, 4. Oke, jadi totalnya adalah 9. Nah, sedangkan Q-nya adalah di sini, Q-nya adalah 8 gitu ya. Q-nya 8. Nah, berarti kita tinggal analisis lagi aja. Jadi karena P-nya 9 dan Q-nya 8, berarti P lebih besar dari Q. 9 lebih besar dari 8. Nah, itu tinggal cari di pilihan aja. P lebih besar dari Q. Oke. Nah, itu ya.
Jadi selesai untuk soal ke-30-nya. Oke, demikian pembahasan dari saya, Mr. JS, untuk latihannya dari video pertama, part 1, part 2, dan part 3, totalnya 30 soal. Semoga latihan pembahasan bareng Mr. JS dapat berguna buat kalian, meningkatkan skill dan kepercayaan diri kalian untuk menghadapi UTBK. Oke, semoga bermanfaat. Jika kalian suka video ini, silahkan di like, jangan lupa di share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Bye.